Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wassaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwadi muhtami. Ya Rabbi bi waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina kafamma khususan ila arwahil walid ma'alim ka haji hasbi Allah bin alim haji Gayar bin haji Abdurrahim bin haji Basa bin haji Dulin wa ila arwahi walidati haji Siti Zubaidah binti haji Hasanuddin bin Naim wa ila arwahi Guru Marzuki bin Mirsad Guru Muhammad Tahir wa Guru Malik Guru Bakir wa ila arwahi Guru Haji Ahmad Dasuki bin Ain Bishabi Ahmad Zayadi wa ila arwahi jami ahli komplek PLN wa liman assasa hadzal masjid wa jami ahli hadirin wa jami ahli kampung Jawa, kampung Baru Ilir, anak Hoja Klender usulihim wa buru'ihim wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ya, atasnya. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan takutkanlah olehmu ya terhadap Allah, wa daru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah ya sesuatu dari muamalah riba, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah. Wa illam taf'alu fa'danu biharbim minallahi wa rasuli, maka bila mana engkau tidak melakukan hal itu, artinya tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan muamalah yang mengandung riba, ya, ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah memaklumatkan untuk memerangimu. Ya, hati-hati ini. Wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidahu. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat ya, pemakan riba, ya, begitu juga orang yang mewakilinya ya, dalam urusan riba, wa katibahu, sekretarisnya ya, yang tukang catatnya, wa syahidahu, dan orang yang menyaksikan tentang muamalah secara riba tersebut. Wa jumlatul qawli bir riba, ya, dan kesimpulan ucapan tentang masalah riba, annahu ya'rumu bai'un naqdi bimislihi, bahwa dilarang menjual emas dengan emas, ya. Jadi supaya menjadi halal, kita suka mau tukar itu ya. Kalau kita tukar, jadi barang kita sudah lama. Biasanya kan kalau barang lama nilainya jadi berkurang. Nah, jadi kalau kita pengen yang model baru emas, maka yang lama kita jual berapa harganya. Nah, nanti kita beli barang yang baru itu walaupun uangnya itu juga gitu ya. Jadi uang ini berapa nih, misalnya katalah dijual 10 juta, kita naksir yang itu misalnya 15 juta. Jadi ini jadi dulu nih, setelah ini jadi dijual ya, dia bayarnya kan nanti tuh bahasanya ngutang. Nah, kita beli yang ini yang 15 juta, kemudian kita bayar pakai uang yang mestinya kita terima dari dia, sisanya kita tambah. Itu untuk mengeluarkan dari riba. Karena kalau beli emas dengan emas itu nggak boleh, kecuali dengan timbangan yang sama. Itu kata ulama ya, penjelasannya begitu.
Nabi melarang, lalu sama ulama diperjelas semacam itu, nanti jadi ada solusi gitu ya, ada solusi. Baik, dijual dulu. Nih emas kita dibeli 10 juta, ya ini saya bayar 10 juta dah, nggak apa-apa. Bahasanya ngutang dulu nggak apa-apa. Uangnya belum kita terima nggak apa-apa. Bahasanya udah jadi dulu mak ini. Nah, nanti kita naksir yang itu tuh yang ada di etalase. Oh, kalau yang itu 15 juta. Ya boleh saya lihat-lihat barangnya, saya cocok. Kan ini Bapak ngutang sama saya 10 juta. Nah ini berarti saya tinggal nambahin 5 juta. Nah itu ada ijab qabul jual beli dulu ya. Supaya kita keluar dari pekerjaan yang bila mana itu kita lakukan boleh jadi menjadi perbuatan riba gitu. Karena kalau emas dengan emas enggak boleh mutafadilain, enggak boleh berlebihan. Enggak boleh berlebihan. Kalau kita jual emas kita 10 gram ya, maka itu harus kita beli juga 10 gram. Tapi kan kadangkala harga emas kita turun. Kalau kita beli kan ada ongkos. Kemarin Haji Agus habis beli berapa itu kemarin? Hah? Ya Allah, mahal amat ya. Ya Allah. Jadi begitu supaya kita aman ya, kita jual dulu barang kita sekian walaupun uangnya entar belakangan gitu ya. Itu solusinya. Ya. Tapi kalau mau beli kontan sih nggak ada masalah, mau gesek juga nggak ada masalah gitu ya. Ini yang tukar. Jadi beli emas dengan emas. Kal fiddati bil fiddati, sama ya, antara beli perak dengan membayar perak. Wal hintati bil hintati, ya membeli gandum dengan bayar gandum, kayak tukeran gitu, barter. Wal mat'umu bimislihi, juga makanan dengan yang sama. Illa mislan bimislin, kecuali dengan cara sama tuh. Ya, caranya sama. Kan kalau kita beli beras harga Pandan Wangi dengan beras IR kan beda, walaupun sama-sama beras. Nah kita jual dulu beras kita, nah nanti kita beli beras dia berapa gitu ya. Ini supaya keluar dari unsur itu. Padahal si barangnya sama aja, cuman ijab qabulnya aja biar aman gitu ya. Jadi mungkin saya nggak tahu ya, dalam fikih-fikih kontemporer mungkin apa langsung dibolehkan, saya belum tahu gitu ya. Tapi transaksi yang diajarkan di dalam para guru-guru kita begitu. Jadi barang kita ditaksir harga sekian, barang dia sekian. Nah, jadi bahasanya yang tadi saya sampaikan begitu. Walaupun hampir sama aja sebenarnya gitu, cuman mengeluarkan diri kita dari unsur mengandung riba tadi. Fa ini ikhtalapan nau'u, jika bendanya itu berbeda, kadzahabi bil fiddati, seperti beli emas
dengan menggunakan perak. Kan emas dengan perak kan nilainya tentunya tafawut, ada perbedaan. Siapa yang kemarin dari pasar Batu Akik beli perak, berapa perak segram? Enggak tahu. Ya, Bang Haji Yus kali tahu itu. Ya, gitu. Kan di pasar Robening tuh suka ada tuh ya, perak. Kalau kita beli apa namanya buat ikatan cincin, ini perak ada gramannya gitu ya. Jadi perak boleh buat laki-laki, emas jangan. Tapi kalau punya emas boleh. Emas Juen boleh itu ya. Ya. Jadi ya ini kita lagi diajarin berhati-hati itu ya. Watamri bil hintoti, seperti ya membeli korma dengan membayar pakai hintoh gandum. Jazat tapadulu, boleh ya berlebihan, artinya kalau misalnya gandumnya sekilo kita bayar pakai korma 2 kilo boleh. Nah, barter itu ya. Tapi barangnya tidak sama. Wa wajabat tafabudu bil hali, wa wajabat taqabudu bil hali, dan wajib serah terima pada saat itu. Ketika kita menerima gandum dan kita serahkan kurma. Ketika kita beli misalnya kayak di daerah tertentu beras dengan jagung, ya misalnya beras 1 liter dengan jagung 1 liter atau jagungnya 2 liter. Ketika terjadi, itu harus taqabud, ya serah terima. Ini dalam model jual beli secara barter ya, ini ya. Wala riba fi bai'il hayawani bil hayawani, dan tidak ada unsur riba pada jual beli hewan dengan hewan ya. Wasaubi bisaubi, pakaian dengan pakaian, wal mat'umi bin naqdi, dan makanan dengan emas atau dengan uang. Ini bagian barter saudara. Wa iyyaka wal ihtikaro, dan hindarkan menimbun barang ihtikar ya, yang ya. Jadi kita enggak boleh menimbun barang, tapi menimbun barang yang dimaksud adalah barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat itu. Nah, kalau menimbun besi bukan kebutuhan masyarakat, jadi enggak termasuk. Ihtikar itu menimbun barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Ada berapa kebutuhan pokok kalau menurut versi ekonomi Indonesia? 9. Lagunya siapa itu? 9 bahan pokok. Ya di sembako. Jadi kalau yang lain-lain mah enggak ya.
Nah, jadi yang lain-lain enggak, hanya makanan pokok ya atau barang pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat dibuat susah ya. Kadang-kadang beras nggak ada itu, sehingga terjadi operasi pasar. Nggak tahu berasnya pada kemana ya. Nggak boleh ihtikar ya. Wa huwa antashtariya ta'aman ta'dumu ilaihil hajatu wa tudkhiruhu biniyatil ghalai. Ya, artinya ihtikar itu membeli ya makanan yang menjadi hajat orang banyak dengan tujuan ya menyimpan dan menjualnya di waktu ghala, waktu mahal. Ya. Jadi kadang-kadang ada pengusaha ya beras sampai hilang itu saudara. Saya punya jamaah ya, kebetulan dia usaha beras di pasar induk Cipinang. Dia suka bilang kalau lagi nggak ada barang kagak ada itu saudara ya. Kata dia beras lagi langka ini Ustadz gitu. Beras bisa langka tuh ya. Nah ini mungkin permainan dari orang-orang yang partai besar atau ditahan di gudang dan sebagainya ya. Oh iya Bapak Ibu, nanti saya jamnya nggak kayak biasa ya. Saya habis subuh ini ada undangan maulid di Pisangan ya. Jadi habis subuh mereka tahlil maulid, nanti saya bilang saya habis dari pengajian saya berangkat ke sana gitu. Jadi kadang-kadang juga untuk kalangan pengusaha ya, konstruksi semen suka kagak ada itu. Nanti keluar-keluar harganya mahal. Saya pernah ngalamin sih ketika lagi renovasi, kata tukang semen lagi langka ini. Gitu. Semen sampai langka juga gitu ya. Tapi kalau itu enggak termasuk dalam kategori ini karena dia bukan jenis kebutuhan pokok ya, bukan makanan pokok. Kalau memang dia mau nyimpen silakan aja, cuman nanti dimarahin itu sama Menteri Perdagangan. Pak Purbaya aja marah, dia ada duit 300 triliun disimpan di mana? Di BI ya, digelontorkan gitu ya. Tapi kalau bisa yang bagus kan kita putar aja. Kalau toko-toko kecil itu biasanya berusaha untuk mencari nafkah plus cari kelebihan. Beda dengan toko-toko partai besar, emang cari kaya gitu ya. Beda
antara warung dengan Indomaret, ya. Indomaret kadang-kadang kelebihan kembaliannya aja udah banyak tuh. Kalau dia kagak ada kembalian, dikasih permen dah. Ya gitu. Tapi ya seperti itu saudara, orang-orang partai besar. Yang penting kita ini berupaya untuk ya dengan perlahan-lahan kita memperbaiki, ya kita bersihkan, ya mudah-mudahan apa yang menjadi harapan-harapan yang sudah digambarkan bisa tercapai walaupun secara perlahan-lahan. Wal amrus salisu, perkara yang ketiga, al inhimaku bi syahwatid dunya, ya adanya keinginan untuk syahwat dunia, kesungguhan dalam memenuhi syahwat dunia. Itu juga bisa orang alim, orang pinter bisa terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya. Ya kemarin kan diantaranya karena kurang teliti, teledor, ya. Ini termasuk orang yang punya syahwat besar untuk memperoleh duniawiyah. Kadang-kadang tanpa terasa, di situ menyangkut hal-hal yang tidak seharusnya menjadi milik kita. Wattabassutu bi malzuzatiha, dan mewah, ya, di dalam menikmati segala kelezatan-kelezatan. Orang kadangkala, mohon maaf, karena dia pengennya makannya mewah mulu, itu kadang-kadang bisa terbawa kepada hal-hal yang semacam itu. Ya kalau sarapan misalnya di hotel apa, ntar makan siang di hotel apa, makan malamnya di hotel apa. Jadi berasa luas rezekinya. Tapi kalau sering-sering begitu nanti kalau sudah menjadi kebiasaan bisa repot, ya jamaah sekalian. Ini model kita nih, sekarang kita muhasabah. Dulu kita ya barangkali merasakan kehidupan yang serba kekurangan, atau di dalam menikmati sesuatu yang sekarang adalah dengan jerih payah, ya kita merasakan getir, pahit dan sebagainya. Sekarang anak-anak kita nggak ngerasain yang begitu. Kita beli mobil boleh ngumpulin, ya beli sesuatu boleh hemat. Sekarang anak-anak sekarang setelah orang tuanya senang, dia juga ngikut apa? Senang, nggak ngerasain dia. Ya, tahu-tahu di gerasi bapaknya udah ada Lexus, ya, udah ada kayak mobilnya Hotman Paris Hutapea, apa namanya itu? Lamborghini. Kan anak sekarang kagak ngerasain itu, dia langsung pakai aja udah. Punya bapaknya adalah punya dia. Tapi belum tentu nanti punya anak orang tua bisa nikmatin tuh. Belum tentu. Iya kan? Rasain dah, coba dah ya. Kalau kita punya,
anak-anak pakai yang mana aja jadi. Ada motor, kadang-kadang kita ngalah itu, bisa naik Gojek, ya. Tapi kalau nanti anaknya yang punya, nah itu rada susah kita ya minjemnya. Tapi mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang baik, soleh-solehah semuanya ya. Ini mohon maaf ya, ini banyak bersentuhan dengan kita ini. Fa inda dalika, ketika yang terjadi semacam itu, ya surul warra'u wa yadikul halu, ya. Ketika yang terjadi semacam itu, menjadi sulitlah seseorang bersifat wara' dan menjadi sempitlah kondisi untuk berbuat wara'. Kenapa? Karena dia sudah biasa hidup mewah, udah biasa makan yang luar biasa. Jadi kalau pengen hidup wara', pengen hidup berhati-hati, jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang syubhat, terkontaminasi dengan hal-hal yang haram, itu menjadi sulit. Kenapa? Karena syahwatnya itu berada di depannya. Ini kalau ngaji ginian, serem memang ini, ya, serem ini. Tapi buat kebaikan kita, ya. Ya, jadi buat kebaikan kita, ketika pernah terjadi sesuatu, oh ya, kita bisa muhasabah ini kan gitu ya. Terus yang kedua, ketika kita tahu, oh jangan seperti itu, ya kan manusia, ya namanya manusia kan kadang-kadang ada saja salahnya, ada saja khilafnya, ya. Tapi sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang mau bertaubat, mau merubah dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dari semua itu ya. Fa inna hada sarapun, ya, fa inna hada sarapun wal halalu la yahtamilu sarapa, ya. Karena kehidupan yang berlebihan ini adalah suatu israf. Israf itu maknanya menjadi mubazir, ya. Kalau misalnya ada orang makan lauknya mewah, ya, steak, habis steak apalagi itu? Ustadz Agus yang kemarin habis makan di Sumarekon itu yang di pesawat itu kan ada jual steak gitu ya. Apa namanya itu? Kan banyak itu di situ ya. Ya. Kan kalau anak-anak sekarang semuanya begitu ya. Mesen ini, paling dicolek-colek doang, nggak dimakan, colek-colek doang. Itu namanya israf. Ya, kehidupan yang berlebihan kayak tadi itu adalah mubazir. Ya, mubazir. Allah sudah ingatkan, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ya, orang yang kehidupannya mubazir itu ya dalam segala hal itu adalah temannya setan. Ya gitu. Jadi kalau nggak mubazir nggak apa-apa. Kadang-kadang ada orang ikut hadir pesta di DKN atau di
Balai Sudirman. Itu kadang-kadang nyendoknya itu luar biasa. Segini nih. Ya. Itu bakalnya mubazir itu. Bakalnya mubazir. Yang biasa aja. Dikit, ntar bisa nyicipin ini, jalan lagi, nyicipin ini, gitu. Tapi kalau tiba-tiba nasi udah dia taruh banyak, akhirnya dia nggak habisin, itu mubazir. Ya, ada yang pinter itu. Kalau yang pinter nggak makan nasi tuh, nyobain dulu ya, zubazub, somai, bakso, kemudian apa? Dan yang lain-lain itu ya. Jadi itu nggak mubazir. Kenapa? Karena kan memang habis. Tapi kalau tiba-tiba dia seperti itu yang mubazir. Makanya seringkali orang bikin acara di gedung, makannya ketika orang lain datang sudah habis. Karena begitu kadang-kadang ya. Makanya ada yang pintar sekarang, lauknya ditaruhin supaya nggak mubazir, gitu ya. Daripada terbuang kan sayang, gitu. Wal halalu la yahtamilu sarofa, dan yang halal itu ya tidak memenuhi yang sarof, yang berlebihan. Jadi yang bagus itu ya, yang boleh kita kalau makan, kalau segala hal, jangan kita berlebihan. Jadi wal halalu, yang boleh itu ya, apa namanya, la yahtamilus sarofa, tidak membuat atau tidak mengandung borosan ya. Israf. Israf itu boros, mubadzir ya. Kadang-kadang juga ada orang yang boros juga itu. Gitu. Makanya kalau makan di warung Padang boleh aja, tapi hati-hati, jangan apa namanya, ayam pop digigit ditaruh lagi. Kemudian otak-otak dicongkel sedikit ditaruh, ya, tongkol dicongkel sedikit ditaruh, itu dihitung itu ya. Udah nggak usah dipikirin ya. Ntar gara-gara ngomong begini, ntar pada janjian, ntar kita kesederhana yuk gitu ya. Wa amma man gharduhu minad dunya akhdhu qadri darurati awil hajati bal wara'u mutayassirun lahu. Adapun orang ya yang bermaksud mengambil bagian sekedar keperluan dunia ya, atau hajat-hajat dunia, fal wara'u mutayassirun lahu, maka bersifat waro itu menjadi gampang bagi dirinya. Ya, jadi berhati-hati, apik enggak sembarangan bagi orang yang membutuhkan hajat dunia, tapi ala kadar, sewajarnya, tidak berlebihan. Nah, itu maka ketika dia bersifat waro itu menjadi mudah. Kenapa? Karena sudah terlatih dan sudah terbiasa. Qala hujjatul islami wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi saya mohon maaf ya gitu. Saya mau ke Pisangan, ada maulid pagi.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.